Selamat datang di Kabapade Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabapade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabapade Siang ini dengan informasi pertama. Pembukaan launching One Village One Product atau OVOP diawali dengan penampilan tari Pasambahan. Kegiatan launching ini merupakan kegiatan dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi nagari di Kabupaten Darmasraya. Launching One Village One Product tersebut dilaksanakan pada Senin 19 Januari 2026 dan digelar di Auditorium Darmasraya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Darmasraya, Lili Arni. Acara launching OVOP ini turut dihadiri oleh Porkopimda serta ratusan undangan lainnya yang memenuhi Auditorium Darmasraya. Launching One Village One Product. Jauh di siang hari, kok kurang paparan, tolonglah Tuhan. Rela jemaah nak musafir. Berita kedua, wartawan Padang Express 2F Lee tampil sebagai salah seorang narasumber dalam seminar One Village One Product atau OVOP. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi nagari. Kegiatan tersebut dipusatkan di Auditorium Darmasraya dan diikuti oleh peserta undangan yang hadir dalam agenda seminar. Kehadiran wartawan Padang Express sebagai narasumber diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seminar OVOP yang mengangkat potensi nagari sebagai penguatan ekonomi kerakyatan. Secara ilmiah, secara populernya memang orang mengatakan OVOP ini diawali dari Autan Jepang pada tahun 79 sampai 80. Di awal dilaksanakan, dia tidak berjalan dengan mulus, banyak rintangan, banyak tantangan, dan beberapa tahun setelah tahun 80, tepatnya di tahun 90-an, baru mulai ada hasil, muncul produk-produk unggulan di masing-masing wilayah yang berbasis kepada potensi lokal. Nah, setelah itu berhasil, barulah di tahun 90-an itu diadopsi oleh beberapa negara berkembang, termasuk salah satunya Indonesia, dan salah satu dari Indonesia itu adalah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Prof. Saprudin Karindi tadi. Jadi ini sebuah mata rantai yang sangat panjang yang menurut saya adalah sebuah nilai lebih distinktif pembangunan ekonomi, dan saya harap ini sekali layar terkembang berpantang surut konsisten. Oke, kita coba ke slide nomor 3 dulu, Dina. Slide nomor 3. Ke atas lagi yang ada logo ya. Dalam bingkai bernegara, berpemerintah, tentu kita harus memiliki sebuah irisan yang sama.
di mana pemerintah nasional dengan nawacita swasembada pangan menjadi unggulannya. Di provinsi juga mandiri, maju dan berkeadilan, fokusnya progrolnya ketahanan pangan. Damasraya juga seperti itu. Jadi ini secara regional ini sudah terbentuk ini. Ini pernah saya sampaikan dalam rakor kepala daerah Sumatera Barat. Kenapa ekonomi di Sumatera Barat itu gak maju-maju? Kenapa ekonomi Sumatera Barat itu terkurung di bawah labirin 4%? Karena kita tidak punya regional championnya apa? Produk yang kita kroyok bersama itu apa? Program yang kita kroyok secara bersama itu apa? Itu yang tidak ketemu. Alhamdulillah kita sudah kembali ke kitoh kita. Saya termasuk salah satu bagian dari pelaku ekonomi yang berpegang bahwasanya kitoh orang Sumatera Barat itu adalah pertanian, dan ini sesuai dengan filosofinya. Apa itu? Jagoan mau anak makam biak. Artinya Pak, basic kita ini di pertanian. Jangan lari kita dari basic utama kita di sektor pertanian. Jadi secara irisan ini sudah oke. Next, yang kedua, secara fakta dan data, Damasraya itu memiliki area pertanian yang sangat luas. Selain luas, dia juga subur. Begitu juga dengan sumber air. Damasraya ini termasuk daerah yang kaya sumber air dan dialiri oleh satu batang air yang besar, yaitu Batanghari. Bahkan sampai presiden yang meresmikan bendungan Batanghari yang akhirnya memviralkan luwes oleh Pak SBY. Nah, secara geografis mungkin kalau orang di Padang melihat daerah Damasraya itu daerah terujung, tidak ada yang bisa diharapkan, dia daerah terujung, dia daerah terjauh. Tapi kita lupa terujungnya dari Padang. Kalau masuk ke provinsi tetangga, Damasraya ini terdepan. Damasraya ini gerbang kita menuju provinsi Jambi dan terdekat ke Riau. Itu adalah pasar potensial yang sangat besar. Pasar ketika kita tidak mengisi, pasti orang lain mengisi. Apakah kita akan menjadi penonton atau menjadi pemain? Berita selanjutnya, kabel tiang listrik ikut terseret truk pada Senin malam. Insiden ini mengakibatkan tiang listrik roboh dan menimpa sebuah mobil di kawasan Lubuk Begalung. Peristiwa tersebut terjadi pada 19 Januari 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Truk yang melintas menyeret kabel tiang listrik hingga akhirnya menyebabkan tiang tidak mampu bertahan dan roboh ke arah badan jalan. Sebuah mobil yang berada di lokasi turut tertimpa akibat robohnya tiang listrik tersebut. Di dalam mobil terdapat 5 orang penumpang. Seluruh korban yang berada di dalam mobil dilaporkan selamat dalam kejadian ini. Kejadian malam ini ya, Senin 19 Januari 2026 di lampu merah Lubek. Lampu merah Lubek ya, menuju Endarung, dari Lubek menuju Endarung. Satu tiang listrik yang roboh menabrak satu mobil Xenia 1304. Kejadian malam ini. Jadi ceritanya ya, tiang listrik, kabel listrik ini tertarik oleh truk ya, sehingga mengakibatkan tiang listriknya jadi roboh dan mengenai mobil Xenia ini. Selanjutnya ada berita yang dikutip dari @harianhaluan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini melibatkan sepeda motor Yamaha Mio BA6799CS yang dikendarai Gilang Pratama dan sebuah mobil Suzuki R3 BA1685NP yang dikemudikan oleh Joko Prasetyo berusia 63 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang AKP Fitzen Pinot menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Bukit Surungan menuju Simpang Tanjung. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban melindas lubang di jalan beraspal sehingga korban kehilangan kendali dan terjatuh.
Akibat kejadian tersebut, korban terpental ke depan dan menghantam ban mobil Suzuki R3 yang berada di jalur yang sama. Pengemudi mobil tidak sempat menghindar karena kejadian berlangsung sangat cepat. Kondisi jalan di lokasi kejadian diketahui beraspal namun berlubang. Dengan kondisi lurus, cuaca cerah, pandangan tidak terhalang, serta dilengkapi marka jalan terputus-putus. Dalam peristiwa ini, Gilang Pratama, siswa kelas 1 SMK Negeri Padang Panjang dinyatakan meninggal dunia. Akibat luka parah, warga sekitar segera memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Korban kemudian dibawa ke IGD RSUD Padang Panjang untuk dilakukan otopsi sebelum dimandikan di rumah sakit. Setelah seluruh proses selesai, jenazah almarhum Gilang Pratama dibawa ke rumah duka di samping Gazuma Cafe and Resto, Kampung Teleng, Kelurahan Kampung Manggi, Kota Padang Panjang. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat sekitar. Berita selanjutnya dikutip dari @kabaranahminang.id. Kebakaran melanda sebuah gudang ikan di Jalan Tanah Baroyo nomor 32, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada Senin sore 19 Januari 2026. Peristiwa ini dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat setelah saksi melihat api membesar dari lantai 2 gudang. Mendapat laporan tersebut, 6 unit armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan dan tiba di lokasi 6 menit kemudian. Proses pemadaman berlangsung intensif dengan melibatkan sekitar 80 personil serta mendapat dukungan dari PMI, TNI Polri, PLN, Satpol PP, Camat, dan Lurah setempat. Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kebakaran ini, satu bangunan gudang ikan dengan luas terbakar sekitar 100 meter persegi mengalami kerusakan berat. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Kerugian materi ditaksir mencapai sekitar 600 juta rupiah, sementara aset senilai kurang lebih dari 2 miliar rupiah berhasil diselamatkan. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Berita selanjutnya, Bupati Solo Dr. John Firman Pandu SH mengikuti rapat kerja nasional ke-17 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Hotel Aston Batam, dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Rapat kerja nasional ini menjadi forum penting bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat sinergi, menyamakan visi, serta membahas arah pembangunan daerah ke depan. Kehadiran Bupati Solo dalam Rakernas APKASI menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Solo
dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Melalui forum ini diharapkan terwujud langkah-langkah strategis demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. Satu tahun kita capai swasembada dan tercepat dalam sejarah. Bapak Presiden sudah menyampaikan tanggal 7 Januari di Karawang mengumumkan Indonesia swasembada pangan. Juga beliau menyampaikan di PBB, menyampaikan pada forum dunia seluruh presiden pemimpin dunia hadir, Indonesia tidak mengimpor beras lagi. Ini adalah kebanggaan kita semua. Itu berkat kerja keras Bapak semua. Kami hanya bagian kecil. Tanpa Bupati, Wali Kota tidak mungkin ini tercapai. Sekali lagi, terima kasih. Hal ini menentukan. Saya akan membahas mengenai peran Uganda atas Ini adalah poin-poin penting yang tadi. Berita terakhir, menabung sambil berhias. Meski harga emas terus menunjukkan grafik kenaikan hingga tembus di angka 6,2 juta rupiah per emasnya, niat masyarakat untuk membeli emas tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya menjadikan emas sebagai salah satu pilihan investasi di tengah kenaikan harga emas tetap diminati karena dinilai memiliki nilai yang relatif stabil. Selain dapat digunakan sebagai perhiasan, emas juga dianggap mampu memberikan keuntungan di masa mendatang, sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan nilai kekayaan mereka. Demikian rangkuman Kabar Padek siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Padek berikutnya.